Halo semuanya, hari ini kami akan membahas mengenai phishing. Phishing yang berasal dari kata bahasa Inggris phishing, yaitu memancing, merupakan teknik yang digunakan untuk mencuri informasi pribadi seseorang dengan memancing orang lain untuk memberikannya secara sukarela tanpa disadari. Untuk menghindari diri sendiri dari serangan phishing, kita harus mengetahui bagaimana phishing tersebut dijalankan. Pertama, pelaku menentukan target dan membuat website phishing atau menyiapkan pesan yang ingin disampaikan ke target. Jika pelaku membuat sebuah website phishing, biasanya pelaku akan menampakkan diri sebagai pihak atau institusi berwenang dan menyebarkan siaran berita yang menarik, seperti tawaran diskon yang tersisip suatu tautan. Kemudian target yang terpancing akan mengklik tautan dan tidak menutup kemungkinan jika pesan yang disebarkan menyatakan bahwa target perlu melakukan login untuk memperoleh promo yang ditawarkan, sehingga dimasukkannya username dan password mereka. Namun, target tidak mengetahui bahwa tautan tersebut mengarah ke sebuah situs web palsu yang diciptakan oleh pelaku, sehingga pelaku yang merupakan pembuat website tersebut mendapatkan data yang dimasukkan oleh korban. Untuk membedakan berita phishing dan tidak, berikut adalah ciri-ciri dari phishing. Pertama, berita berisi perintah untuk memasukkan data sensitif, menggunakan nama alamat website atau URL palsu yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya, seperti halaman login PayPal berikut. Kualitas konten terbilang buruk jika dibandingkan dengan website aslinya. Ini bisa dilihat dari tata letak tampilan dan isi tulisan yang tidak rapi. Kemudian terdeteksi sebagai website yang tidak aman, yang ketika dibuka muncul peringatan connection is not secure pada browser. Dan bila pengguna memasukkan kredensial atau akun berupa username dan password palsu di halaman login dari link phishing, maka tetap dapat terbaca. Selanjutnya, mari kita uraikan apa saja jenis phishing tersebut. Kita mulai dari serangan phishing yang paling sering terjadi yaitu email phishing. Peretas akan mengirim email umum yang mengatasnamakan instansi, perusahaan, atau pihak-pihak tertentu yang kemungkinan besar dikenal oleh banyak pihak. Peretas akan mengirimkan email ini ke ribuan pengguna dengan harapan beberapa dari mereka membuka tautan yang ada, sehingga korban menekan URL dalam email spam yang tertaut ke situs web palsu yang dikendalikan oleh peretas untuk menangkap kredensial login dan kata sandi pengguna mereka. Kemudian spear phishing. Berbeda dengan sebelumnya, pada serangan ini peretas meneliti target sebelum dikirimi email ataupun pesan. Misalnya ketika korban membagikan tangkapan layar sederhana dari Watches Netflix yang dibagikannya di media sosial. Ini menunjukkan kemungkinan titik masuk peretas dapat mengirim pesan palsu ke targetnya sambil menyiratkan sumber pesan seolah itu bersumber dari Netflix. Kemudian korban akan diarahkan untuk membagikan informasi pribadinya. Jadi di sini karena peretas sudah mengetahui target yang menggunakan Netflix, peretas mendesain pesan dan web yang seolah-olah dari Netflix, yang mana dijadikan umpan secara substansial untuk targetnya. Ketiga, ada whaling yang digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan spear phishing dengan target yang besar layaknya paus. Target besar yang dimaksud seperti CEO, pendiri, atau pemangku jabatan eksekutif lainnya. Peretas memperoleh informasi atau uang ataupun rahasia dengan mengelabui korbannya untuk mengklik tautan, mengunduh, membuka lampiran, mengirim informasi karyawan, atau mentransfer dana yang mana pesannya sudah didesain dengan pemahaman kuat tentang bahasa dan nada bisnis. Selanjutnya ada teknik phishing yang sama yaitu smishing. Smishing adalah bentuk phishing yang disebar melalui pesan teks ataupun SMS. Istilah smishing adalah bentuk gabungan dari SMS dan phishing. Diikuti dengan phishing yang menggunakan huruf V untuk menggambarkan bahwa phishing dilakukan oleh peretas menggunakan suara atau voice, seperti pada telepon penipuan. Contohnya telepon yang mengatakan bahwa ada anggota keluarga kita yang masuk kantor polisi, mengalami kecelakaan, dan lain-lain yang bersifat mendesak. Kemudian peretas akan meminta target untuk mentransfer biaya pengobatan atau sejenisnya. Terakhir ada alert phishing, yaitu serangan khusus yang terjadi di media sosial. Serangan phishing ini memancing menggunakan akun media sosial perusahaan palsu. Peretas menggunakan pegangan akun yang meniru situs yang sah, dengan mencari keluhan pelanggan, kemudian diarahkan ke situs yang sah dan menanggapinya. Penipu kemudian akan meminta pelanggan untuk mengirimkan pesan kepada mereka layaknya organisasi asli, atau mengarahkan mereka ke halaman dukungan pelanggan yang sebenarnya adalah situs jahat. Kemudian, peretas akan mencuri informasi pribadi targetnya. Nah, untuk contoh kasus dari phishing itu sendiri sangatlah banyak. Pada dasarnya hanya sekedar mancing user dalam bentuk apapun itu untuk memberikan data kredensialnya, sehingga peretas dapat mengakses data-data sensitif. Dengan metode ini saja sudah terdapat banyak-banyak kasus besar yang terjadi. Beberapa kasus-kasus besar diantaranya adalah perusahaan komunikasi Twilio, di mana perusahaan ini sadar akan adanya pemberantasan atau akses yang tidak sah. Dan ternyata setelah diamati, ada serangan phishing melalui pesan teks yang memancing karyawan dan mengalihkannya ke web palsu yang menyerupai situs autentikasi asli milik Twilio, yang dimana web tersebut meminta kredensial karyawan sehingga data tersebut dapat digunakan peretas untuk mendapatkan akses internal bahkan sampai data customer. Selain itu ada dari akun financial service, di mana data customer akun financial service juga dicuri melalui phishing. Phishing yang dilakukan menargetkan seorang karyawan
dan kredensial emailnya pun berhasil dicuri, sehingga peretas berhasil mencuri nama-nama pelanggan, alamat, tanggal lahir, nomor SIM, nomor rekening keuangan, dan informasi terkait akun klien lainnya. Ada juga dari Allegheny Health Network, di mana 8.000 data pasien milik Allegheny Health Network terpapar dan juga diakibatkan oleh phishing. Jadi sebuah email phishing dikirim ke salah satu karyawan untuk mendapatkan data kredensialnya. Dengan data karyawan tersebut, peretas dapat mengakses nama pasien, tanggal lahir, catatan medis, alamat pasien, email, dan masih banyak lagi. Kredensial karyawan juga digunakan untuk mengakses 319 akun pelanggan MailChimp, yaitu sebuah platform pemasaran email dan otomatisasi pemasaran. Akun-akun yang didapatkan digunakan untuk meluncurkan serangan phishing ke pelanggan mereka, berisikan malware yang meminta informasi sensitif akun, di mana nantinya digunakan untuk mentransfer uang ke dompet peretas. Sama seperti Allegheny Health Network, Charleston Area Medical Center juga terkena serangan phishing yang mempengaruhi 54.000 data sensitif. Peretas melalui phishing cenderung menargetkan data karyawan dari CAMC dibandingkan data pribadi individu. Meskipun demikian, akun-akun yang terkena dampak mengandung nama-nama pasien, catatan-catatan medis, hasil tes, dan juga informasi perawatan lainnya. Berikut adalah cara menghindari phishing. Pertama, jangan membuka email dari pengirim yang tidak dikenal. Hati-hati dengan link yang dikirimkan oleh orang lain. Periksa alamat email pengirim. Gunakan autentikasi 2 faktor untuk memastikan akun hanya dapat diakses oleh Anda. Jangan berikan informasi pribadi seperti password ataupun kode OTP. Gunakan filter spam. Mengedukasi diri mengenai serangan-serangan yang ada. Mengakses website dengan secure socket layer yang akan menerjemahkan informasi sensitif menjadi kode yang sulit dibaca atau dienkripsi, dan jika ragu, hubungi organisasi official atau asli secara langsung. Sekian penjelasan kami mengenai phishing. Jika kalian menemukan video ini membantu, jangan lupa klik tombol share, like, dan subscribe. Terima kasih.